semua, bertemu lagi kita dalam kelas kecerdasan buatan hari ini. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai definisi dan sejarah AI, di mana dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat pandangan-pandangan para ahli, bagaimana mereka memaparkan mengenai ini kecerdasan buatan. Kemudian kita bisa melihat juga perkembangan dari kecerdasan buatan, baik itu ilmu maupun teknologi, dari tahun ke tahun sampai pada hari ini yang kita rasakan, dan telah terbukti bahwa kita tidak bisa lepas dengan ini kecerdasan buatan, baik itu melalui handphone, baik itu melalui komputer, televisi, dan teknologi-teknologi pendukung kehidupan kita lainnya. Nah, hari ini pertemuan kita akan membahas mengenai masalah, ruang keadaan, dan pencarian. Konsep dari kecerdasan buatan bisa dilihat di layar Anda. Konsep dari kecerdasan buatan dimulai dari input, bisa berupa masalah, pertanyaan, dan lain-lain. Kemudian hasil yang diharapkan adalah output, jawaban atau solusi, dan yang di tengah-tengah ini yang disebut dengan kecerdasan buatan. Jadi, secara konsep bisa dikalimatkan seperti ini. Sistem yang menggunakan kecerdasan buatan akan memberikan output berupa solusi dari suatu masalah berdasarkan kumpulan pengetahuan yang ada. Jadi ini kecerdasan buatan ini, dia akan menggunakan ini basis pengetahuan dan motor inferensi untuk menghasilkan output, jawaban atau solusi dari input-input, dari masalah-masalah, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi secara konsep ini kecerdasan buatan bisa digambarkan seperti yang ada di layar Anda. Secara umum, untuk membangun sebuah sistem yang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah, perlu dipertimbangkan hal berikut ini. Ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, mendefinisikan masalah dengan tepat. Pendefinisian ini mencakup spesifikasi yang tepat mengenai keadaan awal dan solusi yang diharapkan. Jadi hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana itu keadaan awal yang ada dan bagaimana solusi yang diharapkan dari sistem, dari keadaan ini. Jadi itu harus jelas dari awalnya. Kemudian yang kedua, menganalisis masalah tersebut serta mencari beberapa teknik penyelesaian masalah yang ada. Jadi yang pertama ini masalah dikemukakan, yang diharapkan seperti apa itu sudah dituliskan. Kemudian yang kedua itu, setelah masalah ini ada, baru mencari teknik yang sesuai untuk menyelesaikan ini masalah. Kemudian yang ketiga, merepresentasikan pengetahuan yang perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi masalah sudah ada, kemudian teknik-teknik sudah ada, sudah terdapat beberapa teknik untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang ketiga hal yang perlu diperhatikan adalah pengetahuan-pengetahuan apa yang perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Harus direpresentasikan, harus ditunjukkan. Dan tahap yang keempat adalah memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Jadi berdasarkan teknik-teknik yang ada, sudah terkumpul beberapa teknik, dan juga ada pengetahuan-pengetahuan yang sudah dikumpulkan, baru kita memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Jadi mungkin ada 3 teknik penyelesaian masalah. Dari ketiga teknik penyelesaian masalah ini, mana teknik yang paling tepat? Nah, itu untuk membangun sebuah sistem yang cerdas atau sistem yang mampu
merubah masalah itu menjadi solusi. Sistem yang mampu memfasilitasi kita untuk menghadapi masalah-masalah menjadi output, menjadi solusi atau jawaban. Nah, ini 4 tahap yang biasa digunakan atau sebagai gambaran umum dalam kecerdasan buatan. Nah, yang pertama itu bagaimana kita mendefinisikan masalah sebagai suatu ruang keadaan. Misalkan di sini di sebelah kanan ada, bisa dilihat ada papan catur, permainan catur. Misalkan permasalahan yang kita hadapi adalah permain catur. Jadi tahap yang pertama kita harus menentukan posisi awal. Nah, di sini posisi awal setiap permainan catur selalu sama. Ada pihak menggunakan yang putih, ada pihak yang menggunakan yang hitam, dan posisinya selalu sama. Pion-pion itu selalu di depan, kemudian di baris kedua itu ada susunannya selalu seperti itu ketika mau mulai permainan. Nah, itu ada aturannya. Nah, di sini yaitu semua bidak diletakkan di atas papan catur dalam 2 sisi, yaitu kubu putih dan kubu hitam. Nah, ini keadaan awal yang perlu ditentukan dari awal untuk membuat sebuah sistem. Yang pertama itu menentukan keadaan awal. Kemudian yang kedua, misalkan permasalahan yang kita hadapi adalah permainan catur, maka yang harus ditentukan kedua adalah aturan-aturan untuk melakukan gerakan. Nah, ini aturan-aturan ini sangat berguna. Misalnya yang harus diperhatikan, misalnya itu kuda, cara jalannya seperti apa, dia bisa bergerak, bisa berpindah seperti apa, dan dia tidak bisa bergerak seperti apa, dia tidak bisa berpindah seperti apa. Itu masuk di aturan-aturan. Atau misalkan di sini contohnya, misalkan untuk mempermudah menunjukkan posisi bidak, di setiap kotak ditunjukkan dalam huruf A, B, C, D, E, F. Nah, bisa dilihat ini A, B, C, D, E, F ini yang vertikal. A di baris pertama, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian di arah horizontal yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu ditentukan dengan angka pada arah vertikal. Oh, maaf. Yang ini, yang di horizontal ini yang A sampai G. A, B, C, D, E, F, G, H. Dan yang vertikal itu 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ketika kita menetapkan aturan, misalnya di sini suatu aturan untuk menggerakkan bidak dari posisi E2 ke E4 dapat ditunjukkan dengan aturan ini, bisa translate-nya seperti ini. Jika bidak putih pada kotak E2 itu yang mana nanti kita lihat. Dan biasanya kalau orang yang biasa main catur sudah mengerti itu, tapi kalau yang baru belajar atau yang memang belum tahu apa-apa, biasanya harus ada panduan tertulis. Nah, seperti yang di sini dicontohkan, nanti kita bisa lihat. Nah, langsung saja dicontoh ini seterusnya. If bidak putih pada kotak E2 dan kotak E3 kosong dan kotak E4 kosong, maka gerakan bidak dari E2 ke E4. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kan bisa dilihat di kotak-kotak, dibagi-bagi dalam kotak-kotak jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang horizontal. Kemudian yang ini A, B, C, D, E, F, G, H. Ini yang yang vertikal. Jadi ini kalau bilang A1 berarti di kolom A di baris 1. Ini A1. Jadi kalau yang dicontoh tadi E2 berarti di kolom E baris kedua, E2.
Nah ini kalau contohnya yang perpindahan ini, yang di kotak merah ini, if sampai then ini yang ada di gambar sebelah kanan. Jika bidak pada E2, ini E2 di sini, ya kan, bisa dilihat di sini E2, di sini juga E2. Jika bidak pada E2 ini mau berpindah, dia boleh cek apakah E3 kosong atau E4 kosong. Jika kosong, maka gerakan bidak dari E2 ke E4. Jadi dia bisa bergerak kalau misalnya kotak yang di E3 sini sama E4 ini kosong, maka dia bisa bergerak. Kalau misalnya ada buah yang ada di sini, misalnya ada yang terisi, maka dia tidak bisa bergerak ke E4. Nah itu satu aturan di permainan catur. Salah satu contoh saja. Jadi yang pertama, tentukan keadaan awal sudah. Kedua, tentukan aturan-aturan. Jadi di sini banyak aturan. Nantinya kalau di permainan catur kan permainan sudah kompleks. Nanti banyak aturan di dalamnya. Tadi hanya contoh untuk menggerakkan bidak di langkah awal permainan catur. Nah, langkah yang ketiga, misalkan permasalahan yang dihadapi adalah permainan catur, maka yang harus ditentukan ketiga adalah tujuan atau goal. Tujuan yang ingin dicapai adalah posisi pada papan catur yang menunjukkan kemenangan seseorang terhadap lawannya. Kalau biasa kita kenal dengan skakmat atau remis dan lain sebagainya. Tapi keadaan yang diharapkan adalah goalnya, yaitu kemenangan. Kemenangan ini ditandai dengan posisi raja yang sudah tidak dapat bergerak lagi. Jadi kalau raja dari musuh sudah tidak bergerak, bidak, maksudnya buah catur raja di musuh tidak bisa bergerak lagi, maka itu dinyatakan kita sudah menang. Maksudnya kalau dia bergerak, pas dia akan mati atau akan dimakan dengan buah yang lain, maka dia itu dinyatakan kita menang. Nah ini, jadi yang pertama posisi awal. Ini posisi awal catur ditentukan. Kemudian yang kedua, tetapkan aturan. Kemudian yang ketiga, menetapkan tujuan atau goal. Nah itu hanya bagaimana kita mendefinisikan masalah sebagai ruang keadaan. Jadi yang kita tentukan di masalah sebagai ruang, mendefinisikan masalah sebagai ruang keadaan ini hanya tahap pertama dari gambaran umum kecerdasan buatan tadi. Nah tahap pertamanya itu yang tiga ini. Pertama menetapkan keadaan awal, kemudian menetapkan aturan, kemudian yang ketiga menetapkan tujuan atau goal. Nah contoh tersebut menunjukkan representasi masalah dalam ruang keadaan, atau biasa disebut dengan state space, yaitu suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Kita dapat memulai bermain catur dengan menempatkan diri pada keadaan awal, kemudian bergerak dari satu keadaan ke keadaan yang lain sesuai dengan aturan yang ada, dan mengakhiri permainan jika salah satu mencapai tujuan. Nah itu tahap yang pertama dari gambaran umum kecerdasan buatan, yaitu mendefinisikan masalah sebagai suatu ruang keadaan. Nah untuk ini, mendefinisikan masalah sebagai ruang keadaan, rangkumannya seperti ini. Yang pertama, identifikasi ruang keadaan, itu yang pertama yang awal tadi. Kemudian menetapkan satu atau lebih keadaan awal. Keadaan awalnya bisa satu atau lebih. Kemudian menetapkan satu atau lebih tujuan. Kemudian yang terakhir menetapkan kumpulan aturan. Nah ini di sini kita lihat ada 4 poin, tapi ketika kita mengerjakan sebuah sistem, bisa saja 2 dari poin-poin ini bergabung jadi 1 atau 3, bisa bergabung jadi 1. Jadi satu kali bahas. Nanti kita lihat di contohnya, contoh pembahasan seperti apa. Jadi 4 hal yang harus ada ketika kita mendefinisikan masalah sebagai suatu ruang keadaan. Yang 4 hal ini: state space, initial state, dan goal state. Kemudian yang terakhir menetapkan kumpulan aturan.
Nah, hari ini kita akan belajar, atau pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana kita mendefinisikan masalah sebagai suatu ruang keadaan. Diharapkan setelah pertemuan ini atau setelah pembahasan ini, Anda sudah bisa menguasai bagaimana kita melihat ada kasus, kemudian bagaimana kita mendefinisikan masalah-masalah dari kasus itu menjadi atau sebagai suatu ruang keadaan. Nah, ini yang pertama kan. Secara umum untuk membangun sebuah sistem ini mendefinisikan masalah dengan tepat, atau mendefinisikan masalah sebagai ruang keadaan. Ini yang pertama. Nah, yang poin kedua, ketiga, keempat nanti di kemudian. Tapi yang untuk pertemuan ini kita akan bahas yang pertama ini. Nah, bagaimana kita merepresentasikan ruang keadaan? Bisa dengan graf keadaan yang terdiri dari not-not yang menunjukkan keadaan, yaitu keadaan awal dan keadaan baru yang akan dicapai dengan menggunakan operator, dan seterusnya. Nanti bisa langsung lihat di gambar supaya lebih jelasnya. Ini not graf keadaan seperti ini. Jadi kalau graf keadaan, untuk merepresentasikan ruang keadaan kita bisa menggunakan graf keadaan. Bisa dilihat di sini, M itu mewakili mulai, T itu bisa mewakili tujuan. Jadi bagaimana jalan dari M ke T, bagaimana kita bisa mencapai T jika kita mulai dari M. Bisa kalau dilihat, kita bisa mulai dengan M, kemudian ke A, ke B, ke C, ke E, dan ke T. Atau kita bisa lihat lewat jalan satunya lagi, M ke A, ke B, ke C, ke E, ke H, baru ke T. Nah, bisa lihat ini yang di kiri ini ada 4 lintasan yang memungkinkan untuk merepresentasikan ruang keadaan. Nah, di sini ada 4 lintasan yang bisa sampai ke T, dan juga ada lintasan yang buntu atau yang tidak sampai tujuan. Nah, ketika kita merepresentasikan ruang keadaan ini semua harus kita gambarkan, harus kita tunjukkan atau kita tuliskan supaya jelas. Bukan cuma misalnya kan kita ini bisa lihat dengan mata telanjang, M ke A, ke B, ke C, ke E, ke T, mungkin itu yang paling cepat. Tapi walaupun itu yang paling cepat, kita harus menunjukkan semua jalan yang memungkinkan. Itu bagaimana itu mengenai graf keadaan. Kemudian yang berikut, menggunakan pohon pelacakan atau pencarian. Struktur pohon digunakan untuk menggambarkan keadaan secara hierarkis. Node yang terletak pada level 0 disebut akar. Jadi yang di level 0 itu akar. Boleh langsung digambar saja. Ini pohon pelacakan seperti ini. Jadi di sini yang akar itu node level 0, kemudian level 1 berdasarkan DP tingkatan, level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi untuk mencapai T dari M ke T bisa menggunakan, kalau kita pakai yang ini M ke D ke C ke E ke T, berarti sampai level 4. Kalau kita pakai yang M ke D ke C ke E ke H ke T, berarti sampai level 5, dan seterusnya. Bagaimana ini merepresentasikan ruang keadaan. Kemudian menggunakan pohon N atau OR, pohon N OR. Masalah M dicari solusinya dengan 4 kemungkinan, yaitu A atau B atau C atau D. Jadi masalah dari M ini bisa dipecahkan dengan A atau B atau C atau D. Dia penggambarannya seperti ini, M ke A, M ke B, M ke C, M ke D. Atau masalah M hanya dapat diselesaikan dengan A, N, B, N, C, N, D. Jadi M ini bisa diselesaikan hanya dengan A dan B dan C dan D. Nah, ini ada beda, OR dan N. Saya harapkan Anda sudah melewati mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah ini, di antaranya matematika diskrit. Nah, di situ jelas dibahas mengenai ini OR
dan N, apa perbedaannya. Nah, untuk penggambarannya bisa seperti yang ini. Kalau N, pohon N yang ini, yang di kanan, pohon OR yang di kiri. Jadi untuk merepresentasikan ruang keadaan bisa dengan 3 cara ini. Yang pertama, graf keadaan. Yang kedua, pohon pelacakan atau pencarian. Dan yang ketiga, pohon NOR. Nah, ini pohon NOR. Dengan menggunakan pohon NOR, tujuan yang dicapai pada pohon di gambar sebelumnya bisa dipersingkat hanya sampai level 2. Ini pohon NOR. Jadi M ini ke T, M dan D dan C dan E bisa langsung T. Itu cuma sampai level 2. Kalau yang pakai pohon pelacakan itu bisa sampai level 4 paling cepat, dan level 5 dan level 6. Tapi kalau menggunakan pohon NOR itu hanya sampai level 2 saja. Tapi ya, kita bisa lihat ada kesulitan bagaimana itu kita mau gambarkan ini pohon NOR. Kesulitannya ini yang kita harus mengerti baik-baik apa itu masalah dan apa aturan-aturan dan sampai ke jalan jalkal di sini dari M ke T harus kita mengerti, harus kita lihat baik-baik dan kita menggambarkan itu baik-baik juga. Beda dengan kalau di pohon pelacakan, kita deskripsikan saja semua yang ada, nanti dia dapat sendiri apa itu jalannya dari M ke T. Kita bisa langsung lihat M, D, C, E, T dan seterusnya. Nah, di sini untuk merepresentasikan ruang keadaan, di sini saya akan memberikan contoh. Di sini ada 2 ember masing-masing berkapasitas 4 galon. Ember berkapasitas, jadi ada 2 ember masing-masing 4 galon, ember A dan 3 galon untuk ember B. Ada pompa air yang akan digunakan untuk mengisi air pada ember tersebut. Bagaimana dapat mengisi tepat 2 galon air ke dalam ember berkapasitas 4 galon? Jadi masalah yang ada ini, bagaimana kita akan mengisi tepat 2 galon air ke dalam 4 galon ini, ke dalam ember A ini yang berkapasitas 4 galon. Jadi ini ketika kita gambarkan ada ember A 4 galon, ember B 3 galon, dan tujuannya ember A ini 2 galon. Ember A ini 2 galon tanpa alat bantu lain. Kita hanya memiliki ember dan pompa air. Nah kan pompa air ini kan dia tidak bisa ukur 2 galon, dia hanya bisa ukur full atau tidak. Nah seperti itu, seperti kita menggunakan pompa air di rumah atau keran. Bagaimana hanya dengan bermodalkan pompa air atau keran kita bisa mengisi ember A ini yang berkapasitas 4 galon ini terisi 2 galon tepat, tidak lebih tidak kurang. Nah ini contohnya. Nah caranya bagaimana kita bisa mengisi? Yang pertama kita identifikasi ruang keadaan atau biasa disebut dengan state space. Permasalahan ini dapat digambarkan sebagai himpunan pasangan bilangan bulat. Jadi X itu digambarkan sebagai air yang ada di galon A, di ember A yang berkapasitas 4 galon, sedangkan Y ini air yang ada di ember B atau yang ember yang berkapasitas 3 galon. Nah, ruang keadaannya bisa digambarkan dengan X, Y. Jadi kalau X ini ember A, Y ini ember B. Sehingga anggota X bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Dan anggota Y bisa 1, bisa ini anggota, yang lambang ini anggota, bisa dibaca anggota. Anggota Y bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jadi maksudnya begini, maksudnya seperti ini. Jumlah isi di ember X di ember A itu X. Bisa jadi X itu sama dengan 1 galon, bisa jadi dia 0, bisa jadi dia 4 galon, bisa jadi dia 3 galon.
Dan di ember B itu yaitu Y, bisa jadi dia 3 galon, bisa jadi dia 1 galon, bisa jadi dia 0, bisa jadi 2 galon. Nah, ini cara bacanya seperti itu. Jadi yang pertama kita identifikasi ruang keadaan. Ruang keadaannya ini. Jadi untuk mengidentifikasi ruang keadaan, kita bisa dituliskan dalam kalimat atau dalam simbol-simbol seperti ini, yang penting bisa dimengerti. Kemudian yang kedua, keadaan awal atau initial state. Keadaan awal di sini kedua ember kosong. Jadi bisa dituliskan dengan 0,0. 0 yang pertama ini mewakili X, 0 yang kedua ini mewakili Y. Jadi ember yang pertama, ember A itu kosong atau tidak ada air. Ember B sama, kosong atau tidak ada air. Kemudian yang ketiga, tentukan tujuan atau goal state. Ember 4 galon berisi 2 galon air. Jadi ini tujuannya ini. Dari permasalahan yang ada, yang akan kita jadikan tujuan ini. Ember 4 galon atau ember A berisi 2 galon air. Jadi jika dituliskan dia 2,N. Jadi 2 ini mewakili galon A atau X. N ini atau sembarang saja, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, itu mewakili ember B atau Y. Dengan sembarang keadaan, ember bisa digambarkan sebagai berikut. Ini keadaan awal, kalau digambar sini, keadaan awal ini yang 0,0. Dan keadaan akhir atau tujuan yang diharapkan, ember A ini berisi 2 galon air, entah dia 2,0, entah dia ember A berisi 2 dan ember B kosong, atau ember A berisi 2, ember B 1, atau ember A berisi 2, ember B 2, dan entah A berisi 2 dan ember B 3 atau full. Nah, kemudian setelah ini 3 ditentukan, kita yang tahap berikutnya untuk merepresentasikan ruang keadaan, kita tetapkan aturan-aturan. Jadi aturan yang pertama di sini bisa dilihat, ini simbol-simbol matematikanya yang ada di sini jika ini, tapi kita fokuskan saja di maka, di paling kanan ini. Aturan yang pertama, isi ember A. Isi ember A sampai penuh. Jadi dilihat di sini A 4 dan ember B belum dibuat apa-apa. Ini yang pertama. Ini aturan yang pertama. A 4 dan ember B tidak dibuat apa-apa. Itu aturan yang pertama. Kemudian aturan yang kedua, isi ember B. Di sini kalau dituliskan ember A tidak dibuat apa-apa dan ember B diisi sampai penuh. Kemudian aturan yang ketiga, tuang sebagian air keluar dari ember A. Jadi tuang sebagian air, buang atau di sini bahasanya tuang sebagian air keluar dari ember A. Sebagian ini berarti setengah. Jadi entah dia 4, kalau di ember A berisi 4 galon, berarti ketika kita pakai aturan yang ketiga, berarti hasilnya akan menjadi 2 galon. Aturan yang keempat, tuang sebagian air keluar dari ember B, sama dengan ini aturan yang ketiga, tapi ini berlaku untuk ember B. Kemudian aturan yang kelima, kosongkan ember A dengan membuang airnya. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi dengan aturan-aturan ini sebentar. Ini tidak berurutan, tapi ini yang bisa dilakukan untuk kedua ember ini. Ini aturan yang bisa dilakukan untuk kedua ember, tapi tidak harus berurutan. Nah, yang aturan yang kelima, tadi sudah sampai di aturan yang kelima, kosongkan ember A dengan membuang air.
Jadi jika ember A ada air, kita pakai aturan 5, hasilnya akan 0. Ember A jadi 0. Dan aturan yang ke-6, kosongkan ember B dengan membuang airnya. Jadi kalau ember B ada isinya, ketika kita pakai aturan yang ke-6, maka ember B akan kosong. Aturan yang ke-7, tuang air dari ember B ke ember A sampai ember A penuh. Jadi kalau ember A misalnya berisi 3, kan dia penuh 4. Kalau misalnya dia berisi 3, ketika kita pakai aturan yang ke-7 ini, maka kalau dia berisi 3 berarti yang kita tuang ke ember A itu berarti 1. Oke, boleh mengerti sampai sini? Jadi kalau misalnya ember B, tuang air dari ember B ke ember A sampai ember A penuh. Jadi kalau misalnya ember A ini 0, ember A misalnya ini, keadaannya ember A 0 dan ember B 3. Ketika kita pakai ini aturan yang ke-7, berarti nantinya jadi, kan dia harusnya ember A sampai penuh, tapi yang ada di ember B untuk dituangkan hanya 3 galon. Jadi nantinya jadi ember A 3 dan ember B 0, cuma sampai seperti itu. Nah, keadaan lainnya misalnya di ember B ada 3, di ember A ada 2. Ketika kita pakai ini aturan yang ke-7, berarti 2 galon dari ember B akan dituangkan ke ember A, karena ember 2A ini hanya butuh 2 galon lagi untuk penuh. Nah, itu aturan yang ke-7. Aturan yang ke-8, tuang air dari ember A ke ember B sampai ember B penuh. Sama dengan aturan ke-7, tapi ini berlaku sebaliknya, dari ember A ke ember B. Aturan ke-9, tuang seluruh air dari ember B ke ember A. Atau aturan yang ke-10, tuang seluruh air dari ember A ke ember B. Jadi seperti itu. Nah, ini aturan yang ke-11 ini untuk solusi lainnya, tapi tidak apa-apa ya, kita perlihatkan di sini saja. Tuang 2 galon air dari ember B ke ember A. Nah, ini aturan ke-11 ini kenapa kita tidak bisa selesai, kita tidak bisa pakai untuk masalah yang ada tadi, yang dicontoh tadi, karena kita tidak bisa ukur 2 galon air itu seperti apa, apalagi dari ember B. Kalau ember A mungkin saja kita bisa ukur 2 galon air itu seperti apa. Kalau ember itu berisi sebagian, berarti 2 galon itu, di 2 galon air itu, atau sebagian ember itu berisi 2 galon air. Tapi yang ada di ember B ini yang kita tidak bisa ukur. Tapi tidak apa-apa, kita perlihatkan saja di aturan, walaupun nantinya kita tidak pakai ini aturan yang ke-11 ini. Kemudian setelah itu 4 langkah tadi sudah penyelesaiannya, kita representasikan ruang keadaan dengan pohon pelacakan. Jadi pohon pelacakan ini, kalau bisa lihat, dimulai dengan not akar. Not akarnya keadaan awalnya 0, 0. Ember A 0, ember B 0. Nah, dari keadaan awal ini 0, 0, dengan aturan yang ada ini, aturan mana-mana yang bisa memungkinkan kita untuk gunakan. Nah, kalau di contoh sini bisa dilihat di gambar, kita bisa pakai aturan yang pertama dan aturan yang kedua saja. Jadi yang bisa digunakan hanya 2 aturan 1 atau aturan 2. Aturan 1 itu isi ember A, aturan yang kedua isi ember B. Kenapa nak muncul di sini aturan ketiga, aturan keempat, aturan kelima, dan seterusnya? Karena yang aturan ketiga dan seterusnya itu belum bisa dilakukan di tahap pertama ini. Contohnya seperti ini. Kan ember awalnya 0022. Kalau kita mau pakai aturan yang ketiga, tuang sebagian air keluar dari ember A. Air yang mana yang mau dituang? Karena ember A itu sebenarnya masih kosong. Makanya nggak bisa digunakan aturan yang ketiga dan seterusnya di sini. Yang hanya bisa digunakan aturan 1 dan aturan 2. Oke? Nah, setelah kita gunakan aturan 1, maka itu isi ember A. Kita isi ember A sampai full. Jadi keadaannya jadi 4
0. Ember A 4, ember B 0. Dari keadaan ini, aturan mana yang kita bisa gunakan lagi? Nah, kalau di sini karena ini contoh jadi sudah diperlihatkan. Jadi nantinya mahasiswa, adik-adik mahasiswa akan mengerjakan seperti ini. Tapi karena ini contoh jadi sudah diperlihatkan. Seharusnya kita cari sendiri. Berdasarkan ini aturan-aturan ini, nanti kita cari sendiri langkah-langkah mana yang memungkinkan. Nah, ini contoh, kita sudah ada di posisi ember A 4, ember B 0. Kemudian kita bisa pakai di situ yang memungkinkan, kita pakai aturan kedua, aturan ke-8, dan aturan yang ke-5. Nah, aturan yang kedua itu dikatakan isi ember B sampai penuh. Jadi nantinya hasilnya jadi ember A 4, ember B 3. Oke, jadi itu cara menggunakan itu aturan-aturan. Nah, yang kita pakai tadi, yang jalannya bagaimana supaya ember B atau maksudnya ember A bisa terisi 2 galon. Itu kita bisa lihat ketika pohon pelacakan sudah terbentuk, kita bisa lihat di situ mana-mana saja jalan-jalannya. Bisa mana itu yang 2, yang ember A itu 2, ini 1, ini. Kemudian yang kedua ada ini, yang ketiga, nah hanya itu 2 saja. Jadi bagaimana caranya? Kalau kita sudah dapat tujuannya bisa tercapai, baru kita lihat ini. Ketika ini kan mulai di sini, dia T-nya tujuannya di sini. Jadi kita bisa lihat langkah yang pertama kita pakai aturan yang kedua, tuang ember B penuh. Jadi nantinya ember A 0, ember B 3. Kemudian kita pakai aturan ke-9, tuang seluruh isi ember B ke ember A. Jadi yang 3 ini kita tuang ke ember A. Jadi ember A ada 3, ember B habis atau 0. Kemudian setelah ini kita pakai aturan yang kedua. Aturan yang kedua, tuang air ke ember B sampai penuh. Jadinya ember A 3, ember B 3. Setelah ini kita pakai aturan yang ke-7, tuang air dari ember B ke ember A sampai ember A penuh. Jadinya ember A jadi, kan di sini posisi 3-3. Jadi berapa lagi yang bisa dituang dari ember B ke ember A sehingga ember A ini penuh? Nah, yang bisa di situ hanya 1. Jadinya nantinya jadi ember A 4, ember B 2. Kemudian dari situ kita pakai aturan yang kelima, kosongkan isi ember A. Jadinya ember A 0 karena sudah dikosongkan, dan ember B 2. Nah, dari sini baru kita gunakan aturan ke-9 ulang kembali, yaitu tuang seluruh isi ember B ke ember A. Baru dapat DP tujuan ini 2,0. Jadi nantinya langkahnya, nanti jawabannya adalah 2, 9, 2, 7, 5, 9. Jadi seperti itu. Bisa dilihat di sini. Ini ada 2 solusi. Nah, kan di sini kan di pohon keputusan ada 2. Di pohon pelacakan ada 2. Dua solusi, yang ini sama yang di kanan ini. Nah, solusinya jika digambarkan seperti ini. Solusi 1 ini. Isi ember B A 0, isi ember B 0. Aturan ini pakai 1. Kemudian ketika kita pakai aturan yang pertama, jadinya isi ember A 4, isi ember B 0. Setelah keadaan seperti ini, kita pakai aturan yang ke-8. Aturan yang ke-8 yaitu tuang isi dari ember A ke ember B sampai ember B penuh. Itu aturan yang ke-8. Coba kita lihat.
tuang air dari ember A ke ember B sampai ember B penuh. Ini aturan yang ke-8. Setelah aturan ke-8 kita pakai, nanti hasilnya jadi ember A 1, ember B 3. Dengan keadaan ini kita pakai aturan yang ke-6, yaitu kosongkan ember B. Nanti jadi hasilnya ember A 1, ember B 0. Setelah ini kita pakai aturan yang ke-10, yaitu tuang seluruh dari air dari A ke B. Jadinya ember A 0, ember B 1. Kita pakai lagi aturan yang pertama, yaitu tuang penuh isi penuh ember A, yaitu jadi ember A 4, ember B 1. Baru kita pakai lagi aturan yang ke-8, yaitu tuang sebagian aturan yang ke-8, tuang isi dari ember A sampai ember B penuh. Nah, penuhnya itu ada di 3. Jadi ketika kita tuang A ke B 3 penuh, stop. Nantinya hasilnya berarti isi ember A ini 2. Nah, itu solusinya. Jadi yang dipakai itu langkahnya 1, 8, 6, 10, 1, 8. Begitu juga dengan solusi 2. Yang kita pakai 2, 9, 2, 7, 5, 9. Jadi seperti itu ketika kita merepresentasikan ruang keadaan. Nah, contoh masalah berikutnya. Jadi di sini kita review dulu sedikit. Jadi yang contoh tadi, bagaimana kita menuangkan atau bagaimana kita mengisi ember A 2 galon pas hanya bermodalkan 2 ember kosong, yaitu ember yang pertama ini yang berkapasitas 4 galon dan ember B berkapasitas 3 galon dan pompa air tanpa ada, cuma ember, modalnya cuma ember. Jadi caranya sebenarnya kita bisa pikirkan secara santai saja, tapi bagaimana kita mau pakai ini, aturan-aturan di kecerdasan buatan digunakan dalam merepresentasikan ruang keadaan harus seperti langkah-langkah yang kita sudah bahas barusan. Jadi seperti itu. Nah, contoh masalah berikutnya. Seorang petani akan menyeberangkan seekor kambing, seekor serigala, sayuran dengan sebuah perahu yang melalui sungai. Nah, hanya petani yang bisa menyeberangkan perahu. Perahu hanya bisa memuat maksimal petani dan 1 penumpang yang lain, entah itu kambing, serigala, atau sayuran. Jika ditinggalkan petani tersebut, maka sayuran dimakan kambing dan kambing akan dimakan serigala. Nah, contoh seperti ini sering kita temukan di game-game ringan atau biasa ada teka-teki yang bisa kita selesaikan di teka-teki ringan, misalnya di bacaan atau di website tertentu. Ada teka-teki seperti ini dan kita bisa pikirkan itu secara gampang saja, tapi sebenarnya ini adalah salah satu contoh bagaimana kita merepresentasikan ruang keadaan sehingga kita bisa mempraktekkan metode-metode kecerdasan buatan di dalamnya. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah seperti ini dengan menggunakan metode representasikan ruang keadaan dalam kecerdasan buatan. Nah, ini kita bisa lihat. Yang pertama, kita identifikasi ruang keadaan. Pertama, permasalahan ini dilambangkan dengan petani, kambing, serigala, sayuran. Contoh daerah asal. Jadi ada dua pulau dan akan diseberangkan ini petani, kambing, serigala, dan sayuran. Di pulau pertama, keadaan awalnya petani ada digambarkan dengan 1, kambing ada digambarkan dengan 1, serigala ada, dan sayuran ada. Jadi kalau digambarkan bisa dituliskan bisa 1,1,1,1. Jadi ini maksudnya di daerah asal ada petani, ada kambing, ada serigala, dan ada sayuran. Itu maksudnya. Ini langkah yang pertama sudah. Jadi kita gambarkan 1,1,1,1.
Kemudian yang kedua, kita definisikan keadaan awal pada kedua daerah. Jadi daerah asal itu yang di pulau A, pulau 1, 1,1,1,1. Sedangkan di daerah seberang atau pulau B itu 0,0,0,0. Maksudnya tidak ada petani, tidak ada kambing, tidak ada serigala, tidak ada sayuran. Nah, keadaan tujuan pada kedua daerah nantinya yang diharapkan di daerah asal sudah jadi 0,0,0,0, yaitu tidak ada petani, tidak ada kambing, serigala, dan sayur, dan semuanya sudah berpindah ke daerah seberang. Jadi ini yang dua baris ini keadaan awal dan dua baris ini keadaan tujuan. Jadi tahap pertama kita sudah identifikasi ruang keadaan. Ruang keadaan kita gambarkan dengan 1,1,1,1 yang menggambarkan petani, kambing, serigala, dan sayuran. Dan tahap yang kedua adalah menentukan atau identifikasi keadaan awal dan tujuan. Keadaan awal yang dua baris ini, keadaan tujuan yang dua baris berikutnya. Tahap yang ketiga, tentukan aturan-aturan. Aturan yang pertama, petani dan kambing menyeberang. Aturan yang kedua, ini contoh, jadi sudah jelas. Nanti ketika dapat soal seperti ini, nanti saya hanya memberikan soal contoh masalah seperti ini. Nanti Anda yang akan kerjakan mulai dari tahap pertama, tahap kedua, dan sampai dapat solusinya, sampai dapat solusi yang ini. Jadi ini di sini aturan petani dan kambing menyeberang, itu aturan yang pertama yang memungkinkan. Kemudian aturan yang kedua, petani dan serigala menyeberang. Jadi ini kita harus pikirkan aturan-aturan apa yang memungkinkan untuk masalah seperti ini. Kemudian aturan yang ketiga, petani dan sayuran menyeberang. Aturan yang keempat, petani kembali. Aturan yang kelima, maksudnya kembali dari daerah seberang ke daerah asal. Aturan kelima, petani dan kambing kembali. Aturan keenam, petani dan serigala kembali. Aturan ketujuh, petani dan sayuran kembali. Aturan kedelapan, petani menyeberang. Petani sendiri nih, nak bawa penumpang, tidak bawa penumpang. Nah, ini aturan-aturan. Nah, ketika kita menetapkan aturan-aturan ini, yang kita jangan terlalu berpatokan ke masalah, maksudnya ke tujuan. Nah, perlu terlalu berpatokan ke tujuan. Nah, tujuannya di sini kan ini daerah seberang ada 1,1,1,1. Jadi semuanya ada di daerah seberang. Bagaimana kalau tujuannya di tengah-tengah masalah ini, di tengah-tengah penyelesaian masalah ini, tujuannya berubah? Misalnya yang harus kita pikirkan bagaimana di tengah-tengah penyelesaian masalah ini dan tujuannya berubah. Misalnya nantinya yang diharapkan di daerah seberang ada petani dan kambing, dan di daerah asal ada serigala dan sayuran. Nah, bisa saja berubah seperti itu. Jadi ketika kita mau buat aturan, kita lihat saja semua kemungkinan yang ada tanpa memikirkan dulu tujuannya apa. Nanti dari aturan-aturan kalau semua sudah teridentifikasi dengan baik, maka apa saja tujuannya yang kita tetapkan dari game atau permainan atau masalah yang ada, apa saja tujuannya yang akan ditetapkan, dengan menggunakan aturan-aturan yang kita sudah buat, pasti tujuan apa saja yang ditetapkan pasti bisa tercapai. Jadi itu yang perlu diperhatikan ketika kita menetapkan aturan-aturan. Nah, ini 3 sudah menetapkan aturan. Dan bagaimana solusinya? Solusinya ini, daerah asal kan ada 1,1,1,1. Daerah seberang 0,0,0,0. Kita pakai aturan yang pertama, yaitu petani dan kambing menyeberang. Jadi ketika kita pakai aturan yang pertama, jadinya di daerah asal petani sudah keluar, kambing sudah keluar, serigala masih, dan sayuran masih.
Dan di daerah seberang jadinya petani, ada kambing, tapi tidak ada serigala dan tidak ada sayuran. Nah, dengan keadaan yang ini, yang di baris kedua ini, kita pakai aturan yang keempat. Aturan keempat yaitu petani kembali. Jadinya ada petani di daerah asal, tidak ada kambing, ada serigala, dan ada sayuran. Nah, sedangkan di daerah seberang tidak ada petani, ada kambing, tidak ada serigala, dan tidak ada sayuran. Nah, dengan keadaan ini yang di baris ketiga, kita pakai, lihat di aturan mana yang bisa dipakai. Nah, kalau di contoh sini kita pakai aturan yang kedua, yaitu petani dan serigala menyeberang. Jadinya tinggal sayuran di daerah asal, dan di daerah seberang ada petani, ada kambing, ada serigala, dan tidak ada sayuran. Nah, di sini kalau dari keterangannya kan tidak bisa ditinggalkan serigala dan kambing, tidak bisa ditinggalkan. Ini sudah sama-sama serigala dan kambing, kita lihat di sini sudah sama-sama. Tapi di situ petani masih ada, jadi tidak masalah. Jadi masih dijaga petani, jadi tidak masalah. Tidak bisa ditinggalkan kalau memang hanya kambing dan serigala saja. Tapi kalau ada di sini petani, tidak jadi masalah. Dan kemudian dari ini keadaan ini, di baris ini kita pakai aturan yang kelima, yaitu petani dan kambing kembali. Petani dan kambing. Jadinya petani, kambing dan sayuran ada di daerah asal, sedangkan di daerah seberang hanya ada serigala. Nah, di sini kan sama seperti tadi. Kambing dan sayuran tidak bisa bersama-sama, tapi di sini tidak masalah karena ada petani, masih dijaga. Dan dengan keadaan yang baris ini, kita pakai aturan yang ketiga, yaitu petani dan sayuran menyeberang. Jadinya di daerah asal hanya tertinggal kambing sendiri, sedangkan di daerah seberang jadi petani, serigala, dan sayuran. Kemudian kita pakai aturan yang keempat, yaitu petani kembali. Ketika petani kembali, tersisakan serigala dan sayuran. Tidak jadi masalah karena serigala tidak makan sayuran. Jadi seperti itu, tidak masalah. Jadinya ketika kita pakai ini aturan keempat, di daerah asal jadi petani dan kambing, di daerah seberang jadi serigala dan sayuran. Kemudian kita pakai aturan yang kedua. Ketika kita pakai aturan yang kedua, petani dan kambing menyeberang, akhirnya di daerah asal sudah tidak ada semua, sedangkan di daerah seberang ada petani, ada kambing, ada serigala, dan ada sayuran. Dan ini sebagai goal atau tujuan. Nah, kalau sudah capai tujuannya, berarti itu solusi sudah tercapai. Jadi solusinya kita pakai aturan pertama, langkah kedua kita pakai aturan keempat, kemudian langkah ketiga pakai aturan kedua, pakai aturan kelima, ketiga, keempat, dan kedua, dan itu sudah jadi solusi. Jadi urutannya 1, 4, 2, 5, 3, 4, 2. Itu sudah solusi. Nah, kalau seperti ini kan kita tidak capek-capek berpikir kan, kalau kita mau menyelesaikan masalah seperti yang ini, contoh masalah ini. Sebenarnya nak capek-capek pikir, kita hanya tinggal menuliskan saja. Nah, ini kita terasa ribet karena di sini hanya untuk berpikir, untuk masalah sekecil ini banyak yang kita harus kerjakan, kita tulis. Itu yang seringkali orang-orang pikir atau mahasiswa pikir ribet. Tapi sebenarnya kalau kita sudah terbiasa dengan hal-hal kecil seperti ini, nantinya untuk masalah yang besar, masalah yang lebih besar lagi, kita sudah tidak kaku lagi atau sudah tidak bingung lagi mau kerjakan seperti apa. Jadi ini hanya gambaran bagaimana kita merepresentasikan ruang keadaan. Berdasarkan judul pembahasan kita hari ini, yaitu masalah, ruang keadaan, dan pencarian. Nah, hari ini pertemuan ini kita sudah membahas mengenai bagaimana kita mengidentifikasi masalah, kita mendefinisikan masalah itu, dan bagaimana kita membuat ruang keadaan berdasarkan kita menggambarkan ruang keadaan atau menuliskan ruang keadaan atau mendefinisikan ruang keadaan berdasarkan masalah yang ada. Nantinya di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan berbicara mengenai
masih dengan ruang lingkup ini, masalah ruang keadaan dan pencarian, tapi akan lebih luas lagi ke pencarian. Nah, diharapkan untuk itu kita harus mengerti dulu untuk materi hari ini mengenai ini masalah ruang keadaan dan pencarian, khususnya yang materi hari ini. Karena kedepannya akan lebih susah lagi kalau kita nak mengerti yang materi hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk perhatiannya dan kehadiran, saya ucapkan terima kasih. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa digunakan atau bisa bermanfaat di pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan kita bisa mengerti lebih jauh lagi mengenai ini kecerdasan buatan. Terima kasih.